channel. Di video ini aku akan bahas tentang prodi bioteknologi yang ada di Universitas Atmajaya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang udah pernah searching di websitenya Universitas Atmajaya mungkin akan bingung mencari jurusan S1 bioteknologi karena teman-teman tidak akan menemukannya. Nah, jadi di Universitas Atmajaya ini, bioteknologi merupakan suatu prodi yang ada di bawah Fakultas Teknobiologi. Untuk Fakultas Teknobiologi sendiri, itu sudah berdiri dari tahun 2002 dan ada 3 prodi di dalamnya. Yang pertama yaitu S1 Biologi, S1 Teknologi Pangan, sama S2 Bioteknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang S1 dan mau lanjut bioteknologi, jangan pilih yang bioteknologi S2. Kenapa? Teman-teman harusnya memilih yang biologi S1. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok namanya biologi, kan maunya masuk bioteknologi. Nah, jadi di Universitas Atmajaya ini, kalau teman-teman lihat di websitenya bagian home, di situ ada penjelasan kalau nama prodinya memang biologi, tapi secara konten dari mata kuliahnya yang 144 SKS itu membahas tentang bioteknologi. Cuma namanya memang biologi. Untuk nanti lulusnya gelarnya SSI. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat mau daftar, bisa cek-cek dulu di websitenya dan jangan salah milih prodi ya. Karena kalau misalnya salah milih nanti masuknya kuliah langsung S2. Nah, untuk bidang yang prodi teknologi pangan saya nggak akan bahas di sini karena di sini saya hanya akan bahas tentang S1 bioteknologi. Nah, dari 144 SKS tersebut terbagi menjadi 8 semester, di mana setiap semesternya itu berisi SKS yang berbeda-beda jumlahnya. Jadi di semester 1 ada 20 SKS, mata kuliahnya bahasa Inggris, kimia dasar, pengantar bioteknologi, biologi, sama pengantar teknologi informasi. Terus ada juga mata kuliah kalkulus dan logika. Jadi teman-teman yang berusaha menghindari matematika dengan masuk bioteknologi, sayang sekali karena di bioteknologi itu masih akan ketemu kalkulus mulai dari semester 1 di Universitas Atmajaya ini. Oke, kemudian lanjut di semester 2. Ada berapa SKS? Ada 20 SKS di semester 2 yang terdiri dari mata kuliah genetika, kimia bioanalitis, fisika, bahasa Indonesia, laboratorium biokimia, fisiologi biokimia, sama agama. Ada mata kuliah laboratorium biokimia, memang namanya seperti itu ya. Nanti kuliahnya seperti apa? Silahkan dicoba aja kuliahnya ya. Oke, lanjut di semester 3 itu ada 20 SKS juga yang terdiri dari biostatistika, metodologi penulisan dan penyajian ilmiah, biologi molekuler, mikrobiologi, laboratorium mikrobiologi, imunologi, dan mata kuliah Pancasila. Kemudian di semester 4 ada 20 SKS lagi yang terdiri dari ekologi, bioteknologi cendawan, teknologi DNA, laboratorium teknologi DNA, mikrobiologi lingkungan, teknologi pangan, dan kewarganegaraan. Sama seperti di UM tadi, untuk mata kuliah yang Pancasila dan kewarganegaraan itu dipisah. Nah, kemudian di semester 5 ada 20 SKS lagi yang terdiri dari manajemen industri, teknik kultur sel dan jaringan, bioteknologi enzim, teknologi fermentasi, bioinformatika, dan mikrobiologi industri. Nah, di semester 6 ada mikrobiologi tanaman, ada bioteknologi tanaman, pemasaran produk teknologi tinggi, rekayasa bioreaktor, pengandalian pencemaran lingkungan, dan bioremediasi, biologi molekuler keragaman prokariot, dan 5 SKS mata kuliah pilihan ya. Jadi totalnya di semester 6 ada 20 SKS. Untuk mata kuliah pilihannya apa aja yang bisa diambil di semester 6 ini, teman-teman bisa pilih salah satu, bukan salah satu sih, beberapa. Karena untuk mata kuliah pilihannya ini ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Mata kuliah pilihannya ada apa aja? Ada virologi, prinsip bioteknologi peternakan, teknologi fermentasi pangan tradisional, multikulturalisme, pangan fungsional dan nutraseutikal, bioprospeksi mikrobiologi, sama pemodelan struktur protein. Nah, teman-teman bisa milih sesuai dengan yang teman-teman minati. Dan minimal ngambil 5 SKS ya. Jadi seandainya aku mau ngambil lebih dari 5 SKS, ya silahkan aja. Cuma sebenarnya dibuat maksimalnya 5 SKS karena mata kuliah yang ada di semester tersebut sudah cukup berat. Dan gini, kalau misalnya teman-teman ngambil mata kuliah lebih dari 5 SKS, nah biasanya teman-teman akan berada di kelas yang
biasanya akan bentrok kelasnya. Misalnya teman-teman yang satu kelas ngambil kelasnya pagi, ternyata kelas yang satunya lagi itu di reschedule ke pagi juga, dan misalnya kamu cuma ada di kelas tersebut, jadi ya suaranya minoritas. Jadi ya harus nantinya akan ada suatu kondisi ketika harus apa ya, mengorbankan salah satu kelasnya karena kelasnya berada di waktu yang sama gitu. Kemudian untuk semester 7 ada 17 SKS aja, jadi nggak terlalu banyak. Ada PKL, bioetika, pengendalian keamanan produk industri, diagnostik molekuler, topik khusus pra-penelitian bioteknologi, sama mata kuliah pilihan yang jumlahnya 2 SKS. Kalau 2 SKS ini teman-teman cukup ngambil satu mata kuliah aja. Ada pilihannya yang pertama bahasa Inggris untuk sains, meditasi, prinsip dan aplikasi bioenergi, bahasa Mandarin, kecerdasan buatan dan otomatisasi seluler, psikologi industri, biakan sel hewan, bahasa Prancis atau nutragenomik. Jadi mata kuliah pilihannya lumayan beragam. Menurut saya di Universitas Atmajaya ini lebih agak berbeda dibandingkan bioteknologi yang lain. Jadi kalau misalnya di bioteknologi kampus yang lain biasanya memang benar-benar fokus ya bioteknologi aja. Tapi di sini mata kuliah pilihannya ada meditasi, bahasa Mandarin, bahasa Prancis. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa lelah dengan bioteknologi dan pengen mata kuliah lain gitu, nah ini teman-teman bisa dapat apa ya, refreshing di antara bioteknologi tersebut. Karena kenapa? Kalau misalnya kayak teman-teman masuk bioteknologi di UB, semua yang mata kuliah yang dasar-dasarnya kayak bahasa Indonesia, terus udah itu biologi dasar, fisika dasar, matematika dasar, itu udah dihabisin di semester 1 sama semester 2. Setelah itu semester 3 dan selanjutnya benar-benar full bioteknologi sampai muak sama bioteknologi kali ya. Nah, oke, segitu untuk semester 8-nya, seminar sama tugas akhir yang totalnya 7 SKS dan ini wajib. Jadi kalau bagi teman-teman yang tanya apakah tugas akhir atau skripsi itu wajib atau tidak, itu wajib di semua kampus, di semua prodi, dan di semua jurusan skripsi itu wajib. Jadi nggak bisa skripsi jadi pilihan ya. Jadi kalau misalnya yang teman-teman sekarang baru masuk kuliah, terus udah itu dikasih tahu sama kakak tingkatnya bahwa skripsi itu berat sekali, emang skripsi itu berat sekali dan itu bukan pilihan. Jadi kalau misalnya kuliah S1 ya pasti akan ketemu skripsi nantinya, kecuali teman-teman dapat fasilitas bebas skripsi. Tapi itu juga nggak berlaku untuk semua kampus dan semua prodi ya. Yang saya tahu ada bebas skripsi ya di beberapa kampus, dan itu pun kayak peraturan accidental aja. Misalnya teman-teman menang juara PIMNAS, atau kalau nggak ikut event internasional terus juara, dan nggak semua kampus mengadakan itu. Jadi ada kampus yang sekalipun kamu berprestasi sebanyak apapun ya tetap kamu harus skripsian, nggak ada bebas skripsi gitu. Oke, segitu aja penjelasan tentang Universitas Atmajaya, khususnya di bioteknologi S1. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain terkait bioteknologi, lanjut kuliah, kemudian konsultasi pendidikan untuk S1 maupun S2, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan lain, akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.